Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang program yang kami buat. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada Jaya Deva dengan NIM 215091098. Selanjutnya ada saya sendiri dengan nama Kedai Agus Remaja dengan NIM 211509147. Selanjutnya ada Komang Mahendra dengan NIM 211509178. Selanjutnya ada Iputu Mas Yuda Pratama dengan NIM 21150911015. Dan yang terakhir ada Kadek Dwika Dharma Widya Putra dengan NIM 21150911072. Baik, untuk pemateri pertama yang menjelaskan image dan garis biodata adalah Yuda. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Yuda. Baik, terima kasih waktunya, Gus. Di sini saya akan menjelaskan dari awal dari kode tag HTML. Lalu pada baris ketiga terdapat tag head. Lalu dalam head tersebut pada tag keempat ada title, yaitu title kita gunakan tugas 1, yang dimana title ini digunakan untuk memberikan informasi berupa judul pada halaman website kita. Oke, yang selanjutnya itu pada tag kelima yaitu terdapat tutup dari headnya. Oke, yang selanjutnya adalah style. Pada baris ke-6, oke, style ini digunakan untuk dapat menyisipkan kode CSS yang nantinya akan kita buat. Oke, selanjutnya itu kita atur body. Nah, bodinya di sini dari website kita dari kelompok 2 mengatur seluruh body yaitu dengan warna itu grey. Oke, yang selanjutnya itu pada baris ke-11 itu H1-nya kita juga atur menggunakan color-nya itu putih dan juga H2-nya putih. Oke, yang selanjutnya yaitu pada baris code ke-19 TD-nya. Oke, TD-nya kita gunakan font weight. Nah, font weight-nya kita gunakan bold agar tulisan dari TD-nya itu tebal. Oke, yang selanjutnya itu color-nya kita sama sesuai body. Color dari TD-nya itu fontnya kita gunakan gray. Oke, yang selanjutnya adalah button. Nah, buttonnya itu yang digunakan nantinya untuk button Facebook dan lainnya kita gunakan background color-nya itu putih, border radius 5px supaya buttonnya itu tidak kotak, melainkan terdapat sisi-sisinya itu agak bulat. Oke, yang selanjutnya itu border color dari buttonnya kita gunakan. Oke, yang selanjutnya adalah A-nya ini untuk kita gunakan juga font weight-nya bold supaya tulisan dari A dari yang terdapat di button itu tebal. Oke, dengan warna kita atur juga menggunakan gray dan text decoration none. Nah, text decoration none ini artinya link dari grup dari A-nya akan hilang sehingga tabelnya akan rapi. Sehingga buttonnya akan rapi. Oke, selanjutnya itu HR. R kita gunakan height atau tingginya itu yaitu 2px untuk seluruh R, yaitu seluruh garis yang melajur ke kanan itu tingginya 2px dan warnanya itu putih. Oke, untuk P
PNG-nya sama, menggunakan font back-nya juga bold, lalu color juga putih. Oke, yang selanjutnya image sama, kita gunakan border radiusnya 5px seperti pada button. Oke, pada tipe 8 TD kita gunakan padding agar dapat jarak antara tulisan dengan tabel dari biodata. Oke, menggunakan 4px stopnya, right-nya yaitu 5px, button-nya 4px, dan left-nya 5px dengan warna TD-nya yaitu putih. Oke, selanjutnya yaitu pada tag 42 yaitu tabel. Tabelnya kita gunakan border collapse itu artinya di mana bordernya itu kan satu sesuai dengan warna, yaitu yang warna yang kita atur dari tabel TD-nya itu border colornya itu putih, lalu dan bordernya itu akan bold. Oke. Tag 61 yaitu tutup dari stylenya. Oke, selanjutnya ada ke 63 yaitu bodinya, di mana body ini tagnya digunakan sebagai coding konten pada HTML. Nah, kita juga gunakan tag center untuk memindahkan beberapa elemen dari biodata siswa sampai dengan ke bawah itu dia tempatnya ada di sini. Oke, untuk garis satu biodata siswa, garis di bawahnya biodata siswa terdapat garis juga, lalu BR supaya ada jarak antara biodata siswa dengan gambarnya. Oke, tag img_search. Nah, ini digunakan untuk memasukkan gambar pada HTML. Nah, kami dari kelompok 2 mengatur gambarnya itu width-nya yaitu lebarnya 170px serta tingginya itu 150px. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin langsung saja langsung di browser. Oke, sehingga hasilnya dari CSS serta HTML sampai dengan memasukkan gambar hasilnya seperti pada layar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Agus. Baik, terima kasih Yuda telah memaparkan materinya. Selanjutnya, untuk nama NIM dan prodi akan dijelaskan oleh Mahendra. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mahendra. Baik, terima kasih Agus atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan codingan tersebut dari line 76 sampai di line 89. Jadi untuk tag yang pertama, ya, ada BR. Tag BR ini digunakan untuk membuat garis baru, atau bisa kita sering dengar enter kalau di Office. Selanjutnya ada tag table dengan isian border 1. Selanjutnya ada tag TR tersebut digunakan untuk membuat baris. Nah, dalam kasus ini kita akan membuat nama, name, dan prodi. Jadi kita membutuhkan 3 baris dan 2 kolom. Untuk pertama, TD tersebut adalah untuk membuat kolom dengan isian nama, dan TD yang kedua dengan atribut callspan yang mengartikan untuk menggabungkan beberapa kolom. Di sini isian dari callspan itu adalah 2. Jadi callspan tersebut digunakan untuk menggabungkan 2 kolom dengan isian Iputu Maswida Pratama, selanjutnya penutup TR. Untuk baris kedua juga diisi dengan NIM dengan callspan isian 2. Selanjutnya isiannya 2115091 yaitu dengan NIM mahasiswanya. Selanjutnya ada prodi dengan callspan 2 juga dengan isian informasi S1 sistem informasi serta penutup TR tersebut. Jadi bisa kita lihat di web browsernya untuk hasilnya. Nah, kira-kira untuk awalan seperti ini hasilnya untuk nama, name, prodi. Jadi terdapat 2 baris
dan 3 baris dan 2 kolom. Sekian dari penjelasan saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mahendra yang telah menjabarkan dengan baik. Nah, kali ini yang menjelaskan cara pembuatan pendidikan pada kolom ini yaitu saya sendiri. Baik, di sini terdapat yaitu peramat TR. Nah, sama seperti yang benar yang dikatakan Mahendra, TR ini merupakan sintak yang digunakan untuk membuat baris. Nah, di sini terdapat TD. TD ini merupakan sintak untuk membuat sebuah kolom. Nah, pada TD ini di samping ini terdapat rospen. Rospen ini merupakan sintak yang berfungsi sebagai untuk menggabungkan sebuah baris. Nah, pada kasus ini rospen 4 yang artinya menggabungkan 4 baris, yang dimana baris pada bagian 93, baris 96, dan baris ke-100, dan yang tadi itu baris 104, itu akan digabung. Itu artinya rospen 4. Nah, setelah itu di sini terdapat TR yang dimana baris, dan di sini terdapat TD yang merupakan kolom. Di sini juga TR yang artinya baris, dan ini TD yang artinya kolom. Kolom di sini yang berisikan SMP, dan kolom di sini yang berisikan SMP, Sabta, Andika, dan Persa. Di sini sama juga terdapat TR yang artinya baris, dan di sini terdapat TD yaitu kolom. Baik, coba saya akan memperlihatkan hasil dari. Nah, ini hasil dari riwayat pendidikan. Baik, untuk yang bagian hobi itu akan dijelaskan oleh Dwika. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Dwika. Terima kasih Agus atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari baris ke-109 sampai baris ke-120. Nah, yang pertama yaitu pada baris 109 terdapat tag TR. Tag TR digunakan untuk membuat baris pada tabel. Nah, untuk baris ke-110 yaitu TD. TD digunakan untuk membuat kolom atau membuat data yang ingin diisikan pada tabel. Nah, di sini terdapat atribut rospen yang bernilai 2, yang artinya kita akan menggabungkan 2 baris dan dengan isian hobi. Selanjutnya yaitu tag garis miring TR, yaitu adalah tag penutup dari sintak pada saat kita membuat baris pada tabel. Untuk baris ke-112 sama seperti baris ke-9 yaitu tag TR yang digunakan untuk membuat baris pada tabel. Kemudian baris selanjutnya yaitu TD, yaitu tag yang digunakan untuk membuat kolom pada tabel atau membuat isian pada kolom. Nah, di sini terdapat atribut callspan yang bervalue atau bernilai 2 yang dimana digunakan untuk menggabungkan kolom. Nah, di sini kita akan menggabungkan 2 kolom. Selanjutnya yaitu pada baris 114 yaitu tag UL. Tag UL ini digunakan untuk membuat list. Kemudian tag LI
digunakan untuk mengisi data pada list. Nah, terdapat isian pada list pertama yaitu makan, kemudian list kedua yaitu tidur, kemudian list ketiga yaitu bernapas. Dan tidak lupa dengan penutup dari tag list yaitu garis miring UL. Nah, di sini saya akan menambahkan terdapat juga tag OL yaitu order list yang digunakan untuk membuat list dengan awalan angka atau huruf. Nah, di sini kita menggunakan UL yang dimana tag UL ini digunakan untuk membuat list dengan awalan simbol bulat atau kotak. Dan setelah itu pada baris 19 yaitu tag penutup pada TD. Untuk baris 120 yaitu tag penutup pada tag TR. Sekian penjelasan dari saya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator yaitu Agus. Baik, terima kasih atas penyabaran yang lengkap. Nah, untuk teks selanjutnya yaitu teks cara pembuatan Facebook, Instagram, dan Twitter akan dijelaskan oleh teman saya, Deva. Waktu dan tempat saya persilakan, Deva. Cek tes. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara membuat hyperlink ya ke salah satu sosial media kita. Nah, di sini yang pertama itu ada TR. Nah, tag TR ini digunakan untuk membuat baris. Nah, di dalam TR ini itu ada tag TD, yang dimana di tag TD ini ada call span. Nah, call span ini berguna untuk memers beberapa kolom menjadikan satu kolom itu. Nah, di sini karena di sini saya ingin memers 3 kolom, jadinya di dalam call span ini itu berisikan nilai 3, yang artinya kita bakalan memers atau menyatukan 3 kolom. Nah, di sini ada align center. Nah, align center ini berguna untuk nanti pada saat kita membuat link atau button itu berada di tengah. Nah, terus setelah memers di dalam kolom yang kita merge tadi itu ada 3 button. Yang pertama button untuk ke link Facebook, yang kedua itu ada button untuk ke Instagram, yang ketiga itu ada button untuk ke Twitter. Nah, untuk di button yang di Facebook, untuk caranya mengisi hyperlink itu menggunakan sintak href. Nah, href ini berguna untuk membuat hyperlink yang dimana kita tuh ingin menuju ke website tersebut. Misalnya di sini saya ingin menggunakan hyperlink dari Facebook itu, Facebook salah satu anggota. Nah, di sini menggunakan link yang ada di dalam Facebook tersebut, yang dimana targetnya di sini adalah blank. Itu untuk ke tab yang baru. Terus yang Facebook itu, yang teks Facebook itu digunakan untuk menamai button nantinya di kolom yang sudah kita merge. Untuk yang button dari Instagram juga sama, caranya itu menggunakan href untuk mendapatkan hyperlinknya, terus targetnya juga sama blank, dan juga namanya itu kita pakai Instagram. Terus yang ketiga itu ada Twitter, caranya sama, cuma ganti di linknya saja. Mau kita tuh link mana yang kita pakai, itu yang kita cantumkan di dalam code kita. Nah, terus setelah memberikan 3 hyperlink, kita tutup dengan tag TD lagi. Terus habis itu di close lagi dengan tag TR. Nah, di sini yang habis tag TR itu, di sini kita close terlebih dahulu tabelnya, agar nanti pada saat kita membuat hal yang baru maupun tabel atau teks itu tidak kecampur di dalam tabelnya. Jadinya setelah membuat tabel itu kita bisa membuat hal yang lainnya. Nah, setelah itu ada
tag untuk end tabel. Nah, setelah tag end tabel itu ada tag BR yang dimana itu untuk istilahnya meng-enter untuk kita nextnya itu mau buat apa lagi. Nah, terus di sini ada tag HR. Nah, di dalam tag HR itu ada H2. H2 ini tuh heading 2. Nah, dalam heading 2 ini itu ada footer yang digunakan untuk heading 2-nya. Nah, setelah itu di dalam heading 2 itu ada P atau print. Yang dimana nantinya itu kita bisa membuat paragraf ataupun kalimat di dalam H2-nya. Nah, di sini itu ada dan copy itu digunakan istilahnya untuk copyright gitu, membuat icon copyright. Terus setelah membuat icon copyright itu di sini kita bisa memasukkan kalimat yang kita inginkan. Nah, di sini dari kelompok kami itu menggunakan kalimat copyright kelompok 2 pemrograman berbasis web. Habis itu ditutup lagi dengan tag dari endprint-nya, habis itu baru ditutup dengan HR. Nah, setelah menutup dengan HR, di sini kami itu menutup dengan center yang dimana nanti pada saat di run itu tulisan dari copyright kelompok 2 dan juga footernya itu berada di tengah. Nah, setelah membuat end centernya itu langsung kita end body aja karena sudah tidak ada lagi code untuk di dalam tubuhnya seperti itu. Yang terakhir itu baru ada NHTML, tag NHTML untuk meng-end dari keseluruhan code yang kita ada. Untuk itu kita akan coba run terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini udah ada button Facebook, Instagram, dan Twitter yang dimana di button Facebook, Instagram, dan Twitter itu adalah kolom yang sudah di merge menjadi satu yang dimana sebelumnya adalah 3 kolom. Terus di bawahnya itu bisa dihilangkan dan sembunyikannya. Nah, di bawahnya itu ada garis, habis itu ada tulisan footer berada di center dan juga ada icon copyright dari yang tadi kita buat. Setelah itu baru berisi dengan kalimat yang kita inginkan. Itu dari penjelasan sedikit saya mengenai pembuatan hyperlink, button dan juga footer. Saya kembalikan kepada Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Deva telah menjelaskan. Baik, ini merupakan proyek kami dari kelompok 2 yang mana apabila kita klik Facebook akan ke halaman Facebook, dan apabila kita klik Instagram dia akan langsung ke halaman Instagram, dan di sini Twitter juga sama. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 2, atas penyabaran hari ini. Nah, apabila ada salah kata ataupun salah pemaparan materi, kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan para sandi. Om Santi.